Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini teman-teman akan ditemani oleh Ustazah Puspita dalam pembelajaran fikih. Kita masih di tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Dan materi yang kita akan bahas kali ini adalah tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ustazah izin untuk memimpin doa ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah tuntas berdoa. Dan semoga pembelajaran kita lancar dan teman-teman dapat menuntaskan proyeknya. Nah, sebelum Ustazah mulai, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, pastikan teman-teman fokus. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman menyimak semua isi materinya. Yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyeknya. Dan pastikan teman-teman bekerja dengan tuntas. Ya, baik. Sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang syarat sah sholat Jumat ya, teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini, Ustazah masih akan membahas materi yang berkaitan dengan sholat Jumat, yaitu tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, kita akan membahas mengenai amalan apa saja ya, amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Lalu yang kedua, adab-adab menghadiri sholat Jumat. Yang ketiga, tata cara gerakan sholat Jumat. Dan yang keempat, hukum makmum yang tertinggal sholat Jumat. Baik, yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Apa saja amalan sunnah sebelum sholat Jumat? Yang pertama, yaitu adalah mandi yang bersih. Nah, jadi teman-teman disunahkan untuk bersih-bersih ya. Mandi yang bersih, semuanya badannya dibersihkan. Lalu sikat gigi, ya. Jadi semua anggota tubuh kita dibersihkan. Lalu yang kedua, memotong kuku, menyisir rambut. Ya, jadi kalau memang teman-teman kukunya panjang, pastikan teman-teman memotongnya terlebih dahulu, ya. Kemudian pastikan teman-teman juga menyisir rambutnya ya, agar terlihat rapi. Ya, karena itu termasuk dalam amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Lalu yang ketiga, memakai pakaian yang baik dan bersih dan diutamakan warnanya putih. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman punya pakaian yang berwarna putih, bisa pakaian seperti baju koko ya, atau mungkin baju gamis ya, gamis laki-laki seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakannya ketika sholat Jumat ya, dan pastikan pakaiannya itu baik dan bersih untuk dipakai. Lalu yang terakhir ada memakai wangi-wangian. Nah, untuk laki-laki disunahkan untuk memakai wangi-wangian ketika mau sholat Jumat ya. Lalu adab menghadiri sholat Jumat. Nah, untuk adabnya apa saja? Yang pertama, datang lebih awal ke masjid. Lalu yang kedua, berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, mendengarkan khotbah Jumat. Lalu yang keempat, melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Lalu yang kelima, dilarang meluk lutut saat mendengar khotbah Jumat.
Lalu yang terakhir ada perbanyak sholawat di akhir khotbah. Nah, apa sih itu khotbah? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, khotbah itu adalah pidato yang berisi seruan agar bertakwa kepada Allah, nasihat untuk berbuat baik dan penjelasan tentang Islam serta perkembangannya. Orang yang berkhotbah pada waktu sholat Jumat ini disebut dengan khotib ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, karena mungkin kan teman-teman sudah mulai melaksanakan sholat Jumat. Lalu yang berikutnya adalah tata cara gerakan sholat Jumat. Nah, untuk tata cara gerakan sholat Jumat, Ustazah bagi menjadi dua ya. Untuk yang pertama, itu adalah rakaat yang pertama. Yang pertama membaca niat sholat Jumat. Nah, untuk niat ini tidak perlu dilafazkan ya teman-teman, karena niat itu letaknya di hati ya, bukan di lisan. Jadi teman-teman tidak perlu melafazkan niat sholat Jumat. Lalu yang kedua, takbiratul ihram, Allahu Akbar ya, mengangkat kedua tangan. Lalu yang ketiga, membaca doa iftitah. Dan yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Lalu yang kelima, membaca surat pendek. Yang keenam, ruku dengan tuma'ninah. Lalu yang ketujuh, i'tidal dengan tuma'ninah. Lalu yang kedelapan, sujud dengan tuma'ninah. Lalu yang kesembilan, duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Dan yang kesepuluh, sujud kedua dengan tuma'ninah. Kemudian tata cara gerakan sholat Jumat yang kedua. Yang pertama, kita lanjutkan lagi, berdiri lagi menunaikan rakaat yang kedua. Ini gerakannya sebenarnya sama teman-teman ya. Jadi Ustazah akan ulangi. Setelah kita berdiri untuk rakaat yang kedua, setelah itu kita membaca kembali surat Al-Fatihah. Lalu kita membaca surat pendek. Lalu kita lanjutkan dengan gerakan ruku ya, dengan tuma'ninah. Kemudian kita lanjutkan i'tidal dengan tuma'ninah. Lalu gerakan berikutnya sujud dengan tuma'ninah, lalu duduk di antara dua sujud dengan tuma'ninah. Lalu yang selanjutnya sujud kedua dengan tuma'ninah. Lalu tasyahud akhir dengan tuma'ninah. Dan yang terakhir adalah membaca salam, menengok ke kanan dan ke kiri hingga wajah samping nampak di belakang. Jadi tata cara gerakan sholat Jumat itu sama seperti gerakan ketika kita sholat fardu ya. Namun yang berbeda itu hanya pada niatnya saja. Namun teman-teman tidak perlu melafazkannya ya, atau mengeraskan bacaan niatnya seperti itu. Lalu selanjutnya, hukum makmum yang tertinggal sholat Jumat. Bagaimana jika ada yang tertinggal? Yang pertama, bagi makmum yang ketinggalan satu rakaat sholat Jumat atau disebut dengan makmum masbuk, maka dia cukup menambah satu rakaat yang ketinggalan setelah imam mengucapkan salam. Lalu yang kedua, bagi yang ketinggalan 2 rakaat dan hanya kebagian sujud atau duduk tahiyat bersama imam, maka harus menyempurnakan 4 rakaat seperti layaknya sholat zuhur. Lalu yang ketiga, bagi yang ketinggalan sholat Jumat sama sekali, maka harus menggantinya dengan sholat zuhur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut yang berbunyi, man taraka thalatha juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Yang artinya, barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena lalai terhadap sholat tersebut, Allah akan tutupi hatinya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1052, An-Nasai nomor 1369 dan Ahmad 3.2.424 ya. Jadi dalam hadis sudah disebutkan teman-teman bahwa jika kita meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena lalai terhadap sholat tersebut, maka Allah akan tutupi hatinya.
Nauzubillah min zalik ya teman-teman. Jadi kita simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu sebelum sholat Jumat dimulai, ada amalan-amalan dan adab yang perlu diperhatikan, seperti membersihkan diri, lalu datang lebih awal ke masjid, mendengarkan khotbah dan lain sebagainya. Ya, seperti yang tadi sudah Ustazah sebutkan. Kemudian untuk tata cara gerakannya itu, gerakan sholat Jumat sama seperti sholat fardu ya teman-teman. Untuk gerakannya yang membedakan hanya pada niatnya. Nah, bagi yang tertinggal sholat Jumat, maka harus menggantinya dengan sholat zuhur. Karena sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis, barang siapa meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali karena lalai terhadap sholat tersebut, maka Allah akan tutupi hatinya. Lalu, apa ibrah yang kita dapatkan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Nah, setelah kita mempelajari materi ini, semoga kita dapat mengamalkan amalan-amalan sunnah sebelum sholat Jumat dan adab-adabnya ketika menghadiri sholat Jumat, serta mengikuti tata cara pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke proyeknya ya, teman-teman. Untuk proyeknya, yaitu teman-teman membuatkan poster di kertas gambar A3 dalam bentuk pohon. Kemudian, teman-teman tuliskan amalan-amalan sunnah sebelum sholat Jumat dan adab menghadiri sholat Jumat pada bagian daun-daunnya. Lalu kemudian, fotolah poster tersebut dan kirimkan ke dalam classroom. Baik, pastikan teman-teman mengerjakan dengan tuntas proyeknya ya. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini tentang tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Semoga teman-teman dapat mengerjakan proyeknya dengan lancar dan juga tuntas. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca terlebih dahulu doa sesudah belajar. Ustazah izin kembali untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung untuk menyimak materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ustazah izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.